Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel ini, tempat kita berbagi cerita-cerita kehidupan yang bikin hati hangat, kadang penuh haru, kadang juga bikin senyum-senyum sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya, supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali ada cerita baru dari channel ini. Ini adalah kisah sederhana tentang seorang janda kaya raya bernama Bulastri dan menantunya Samsul. Tak ada konflik besar, tak ada pertengkaran, hanya kisah yang penuh perasaan, sedikit menggoda, dan membuat kita belajar arti kebersamaan. Bulastri adalah seorang janda kaya raya yang tinggal di sebuah desa yang masih kental dengan suasana tradisional, namun penuh kehidupan. Rumahnya berdiri megah di ujung jalan, dikelilingi pagar tinggi dan pepohonan rindang yang membuat siapapun lewat selalu menoleh. Meski sudah lama ditinggal suaminya, Bulastri masih menjaga penampilannya dengan sangat baik. Kulitnya bersih, wajahnya terawat dengan baluran bedak tipis dan lipstik merah muda yang selalu melekat, menutupi garis halus di pipinya. Ia mengenakan kain batik yang selalu harum wangi melati, membuat aura keanggunannya semakin terasa. Banyak orang desa sering berbisik kagum, mengatakan bahwa Bulastri adalah janda yang bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya pesona. Anak-anak muda sampai bapak-bapak sering salah tingkah ketika berpapasan dengannya di pasar. Sementara ibu-ibu di desa ada yang diam-diam iri, tapi juga tak bisa menolak kenyataan. Bulastri memang berbeda. Warisan suaminya berupa sawah luas, kebun besar, dan beberapa toko di pasar desa menjadikannya salah satu orang terkaya di kampung itu. Meski hidup bergelimang harta, Bulastri sering merasa sepi. Suaminya, yang dulunya dikenal bijak dan penuh perhatian, sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kini, hari-harinya diisi dengan mengurus bisnis, menghadiri arisan, dan sesekali menemani cucunya bermain. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya, kebun luas peninggalan suaminya. Kebun itu terbentang di belakang rumah, penuh dengan pohon mangga, jambu, dan rambutan, tetapi sudah lama dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi jalan setapak, batang pohon dipenuhi lumut, dan tanahnya keras retak karena tak pernah digarap. Setiap kali Bulastri berdiri di beranda belakang rumahnya, menatap ke arah kebun, hatinya terasa berat. Sayang sekali, dulu kebun ini tempat suamiku melepas lelah. Sekarang hanya jadi hutan kecil, gumamnya lirih. Namun, usianya tak lagi muda, tenaganya tak lagi cukup untuk mengurus kebun yang begitu luas. Ia hanya bisa membiarkannya, meski hatinya sering perih melihat tanah subur itu dibiarkan tidur. Di sisi lain, ada Samsul, menantu Bulastri. Samsul adalah sosok lelaki muda sederhana, tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja kasar, kulitnya legam terkena matahari, namun sorot matanya jujur dan penuh semangat. Ia sering datang ke rumah Bulastri untuk membantu pekerjaan ringan atau sekadar menemani istrinya, anak sulung, Bulastri. Setiap kali duduk di beranda, Samsul selalu memandang ke arah kebun yang luas itu. Dalam hatinya, ia merasa tak tega. Tanah ini terlalu subur untuk dibiarkan tidur, pikirnya. Di desa, tanah adalah sumber kehidupan. Setiap jengkal tanah bisa memberi makan banyak orang jika digarap dengan baik. Samsul, dengan tenaganya yang masih muda, merasa gatal melihat kebun itu terbengkalai. Ia sering membayangkan, jika kebun itu ditanami sayuran segar, pasti hasilnya melimpah. Dan tanpa sadar, setiap kali matanya menatap kebun itu, tubuhnya juga seperti ikut terpanggil untuk bergerak. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih melekat di daun-daun, Samsul akhirnya membuat keputusan. Ia mengambil cangkul dari gudang, meletakkannya di bahu, dan melangkah menuju kebun Bulastri. Angin pagi meniup pelan, membuat bajunya berkibar sedikit. Langkahnya mantap, meski di dalam hati ada rasa gugup karena ia tahu ini tanah milik mertuanya. Kalau ketahuan, apa Bulastri marah? Batinnya. Namun,
Semangatnya lebih besar dari keraguannya. Begitu sampai di kebun, Samsul menatap hamparan rumput liar setinggi pinggang. Dengan satu ayunan cangkul, ia mulai menebas. Suara cangkul menghantam tanah bercampur suara nafasnya yang terengah, menciptakan irama kerja yang seolah membangunkan kebun itu dari tidurnya. Perlahan, tanah keras mulai terbelah, rumput-rumput tumbang, dan jalan setapak kembali terlihat. Samsul terus bekerja tanpa henti. Peluh membasahi wajahnya, menetes ke leher, hingga membasahi kaos tipis yang melekat di tubuhnya. Samsul berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. Ia menatap tanah yang sudah mulai bersih, lalu tersenyum kecil. Daripada kebun ini nganggur, lebih baik saya garap, gumamnya. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya, seperti prinsip yang menguatkan langkahnya. Ia kembali mencangkul, lebih semangat dari sebelumnya. Otot lengannya menegang setiap kali cangkul diayunkan, dan tubuhnya semakin basah oleh keringat. Jika ada yang melihat dari kejauhan, mereka mungkin akan mengira Samsul sedang berpacu dengan dirinya sendiri, melawan rasa lelah hanya demi membuktikan bahwa tanah ini bisa hidup kembali. Di sela-sela kerja keras itu, ada perasaan bangga yang tumbuh di hatinya. Meski tanpa izin, ia merasa sedang memberi kehidupan baru pada tanah yang mati. Ia belum tahu, langkah nekatnya itu suatu saat akan mempertemukannya dengan tatapan mata Bulastri, sang janda kaya raya yang diam-diam mulai memperhatikan kerja kerasnya. Hari berganti, dan semakin sering Samsul turun ke kebun. Setiap pagi, ia sudah datang dengan membawa cangkul dan sebidang harapan di dalam dadanya. Tanah yang tadinya penuh rumput liar kini mulai menunjukkan wajah barunya. Gembur, berlapis tanah hitam yang subur, seakan tersenyum kepada siapapun yang mau merawatnya. Saat ia bekerja, tubuhnya cepat sekali basah oleh keringat. Kaos lusuh yang melekat di punggungnya menempel erat, menampakkan lekuk otot yang terasah karena terbiasa mengangkat beban. Sesekali ia membuka kaos itu, menggantungnya di dahan pohon rambutan, lalu bekerja hanya dengan celana panjang, yang juga penuh noda tanah. Sinar matahari pagi memantul di kulit legamnya yang mengilap oleh peluh, membuat tubuhnya terlihat semakin kokoh. Daripada kebun ini nganggur, lebih baik saya garap, katanya lagi-lagi sambil mengayunkan cangkul dengan tenaga penuh. Kalimat itu seakan menjadi mantra yang mengiringi setiap tetes keringatnya. Di sela kerja keras, ada kepuasan tersendiri. Ia merasa seperti sedang membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Tanah yang haus disentuh, yang kini mulai bernapas kembali di bawah tangannya. Semakin hari, kebun itu berubah. Rumput-rumput liar yang dulu menutupi jalan setapak kini berganti dengan barisan tanaman sayuran muda. Lubang-lubang tanah yang digali Samsul terisi dengan benih jagung, cabai, dan kacang panjang. Dari kejauhan, terlihat ia jongkok dengan tubuh setengah telanjang, keringat menetes ke tanah, tangannya cekatan menabur benih, lalu menutupinya dengan tanah halus. Angin siang bertiup, membuat tubuhnya yang basah terasa dingin, tapi itu tak menghentikan gerakannya. Ia begitu larut dalam pekerjaan itu, seakan tubuh dan tanah menyatu dalam satu irama. Di sela-sela kesibukan, sesekali ia terduduk, menarik napas panjang, lalu bersandar di batang pohon mangga besar. Ah, nikmat sekali, desahnya sambil menatap langit biru di atas sana. Matanya terpejam sebentar, lalu terbuka kembali, menatap hasil kerja kerasnya. Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Tanpa disadari, setiap gerakan tubuhnya, setiap tarikan nafasnya yang berat, mulai diamati oleh seseorang dari jauh. Sosok Bulastri yang kebetulan melintas di beranda rumah, melihat menantunya bekerja tanpa henti, dengan tubuh penuh peluh dan tenaga yang seperti tak habis-habis. Suatu sore, Bulastri benar-benar memergoki pemandangan yang membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ia keluar ke halaman belakang untuk mengecek udara sore yang sejuk, tapi matanya terpaku pada sosok Samsul di kebun.
Lelaki itu berdiri dengan tubuh tegap. Kaosnya sudah dilepas entah sejak kapan, hanya menyisakan celana panjang yang melekat ketat di pinggangnya. Otot-otot lengannya terlihat jelas saat ia mengangkat cangkul. Dadanya naik turun, peluh bercucuran menuruni leher dan dada bidangnya. Bulastri terpaku di tempat, seakan lupa bahwa itu adalah menantunya sendiri. Hatinya berkecamuk, antara kagum pada kerja kerasnya, terkejut karena keberanian Samsul menggarap kebun tanpa izin, dan sesuatu yang tak bisa ia namai, semacam rasa bergetar yang membuat wajahnya memanas. Ia akhirnya memanggil dengan suara setengah bergetar, "Samsul, siapa yang kasih izin kamu garap kebun saya begitu?" Suaranya terdengar tegas, tapi ada nada lain yang tak bisa disembunyikan, seperti nada seorang wanita yang mendadak merasa kewalahan melihat pemandangan yang tak seharusnya ia nikmati. Samsul menoleh dengan wajah penuh keringat, tapi senyumnya lebar dan tulus. Ia menurunkan cangkulnya, melangkah beberapa langkah mendekat, lalu menjawab dengan suara yang dalam tapi lembut. "Maaf, Bu. Saya tahu ini kebun Ibu. Saya cuma merasa sayang kalau dibiarkan begitu saja. Daripada kebun ini nganggur, lebih baik saya yang mengerjakannya. Saya hanya ingin membantu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, sederhana tapi penuh keyakinan. Bulastri menatapnya dari ujung rambut sampai ke kaki. Ada rasa marah yang ingin ia tunjukkan, karena kebunnya dikerjakan tanpa izin. Tapi di sisi lain, hatinya melemah melihat kerja keras dan niat tulus menantunya itu. Keringat yang menetes dari tubuh Samsul jatuh ke tanah, membasahi tanah yang baru digarapnya, seakan menyatu dengan kehidupan baru yang ia ciptakan. Bulastri terdiam cukup lama, bahkan sampai Samsul menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Kalau ibu tidak suka, saya bisa berhenti sekarang juga," tambah Samsul lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin sore yang lewat. Bulastri menarik napas panjang, matanya menyapu kebun yang kini jauh berbeda dari sebelumnya. Tanah yang dulu keras kini tampak gembur. Sebagian sudah ditanami, sebagian lagi bersih dari semak belukar. Ia tahu, semua itu bukan kerja sehari dua hari, melainkan kerja keras penuh keringat dan tenaga. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Kagum, terharu, tapi juga malu karena ia sendiri tak bisa mengurus warisan suaminya. Akhirnya, dengan suara lebih pelan, Bulastri berkata, "Samsul, kamu menantu saya. Adat dan sopan santun itu tetap penting. Kalau kamu mau bantu, bicara dulu. Jangan langsung kerjakan seperti ini." Samsul menatapnya dengan mata jernih, lalu menunduk dalam-dalam. "Iya, Bu. Saya khilaf. Saya janji tidak akan mengulangi tanpa izin. Saya hanya ingin kebun ini hidup lagi." Bu Lastri menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Untuk kali ini, biarlah. Tapi lain kali, apapun yang kamu lakukan di tanah ini harus seizin saya." Kalimat itu terucap lembut, namun di baliknya ada nada yang lebih dalam, seperti restu sekaligus pengakuan bahwa apa yang Samsul lakukan sesungguhnya membuatnya merasa hidup kembali. Bulastri berdiri dengan kedua tangannya bersedekap di dada, matanya masih terpaku pada kebun yang kini tampak berbeda. Ia sebenarnya ingin marah lebih keras kepada Samsul karena berani menggarap kebun tanpa izin. Namun, kata-kata yang keluar dari bibirnya tak sekeras yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang menahan lidahnya. "Samsul," ucapnya lagi dengan nada lebih pelan, "kamu itu menantu saya. Apapun alasannya, adat dan sopan santun tetap harus dijaga. Kalau mau bantu, bicara dulu dengan saya. Jangan main kerjakan begitu saja." Kata-kata itu meluncur dengan pelan tapi jelas, diiringi tatapan mata yang campur aduk antara tegas dan lembut. Samsul mengangguk cepat, wajahnya menunduk, namun senyum tipis masih menghiasi bibirnya. "Iya, Bu. Saya paham. Saya salah. Saya hanya..." Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di wajahnya dengan punggung tangan yang kekar. "Saya hanya ingin kebun ini kembali hidup. Saya ingin ibu bisa tersenyum lagi melihatnya." Kata-kata terakhir itu membuat dada Bulastri bergetar.
Entah kenapa, hatinya mendadak hangat sekaligus berdebar, seakan ada sesuatu yang merayap lembut dari suara menantunya itu. Angin sore berhembus lembut, meniup rambut Bu Lastri yang sebagian terlepas dari sanggulnya. Ia merapikannya dengan cepat, berusaha menutupi wajahnya yang memerah. Hati-hati dengan kata-kata, Samsul, katanya lirih, meski suaranya nyaris tak terdengar karena tenggelam dalam desir dedaunan. Samsul yang masih berdiri dengan tubuh tegapnya hanya menatap penuh hormat, seakan mengerti bahwa ucapannya barusan sudah menyentuh sisi hati mertuanya yang seharusnya tak ia sentuh. Kalau ibu tidak ridha, saya bisa berhenti sekarang juga. Saya tidak ingin membuat ibu marah. Lanjutnya, kali ini dengan suara rendah yang dalam, penuh ketulusan. Bu Lastri memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan tubuh Samsul yang penuh keringat, otot-ototnya yang tegang setiap kali ia mengayunkan cangkul, terus menari di dalam kepalanya. Perasaan yang dulu lama terkubur, rasa sebagai seorang wanita, perlahan bangkit tanpa bisa ia cegah. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Untuk kali ini biar saja, tapi ingat, semua harus seizin saya. Jawabnya akhirnya dengan suara sedikit gemetar. Sejak hari itu, suasana kebun benar-benar berbeda. Samsul bekerja lebih giat, sementara Bu Lastri semakin sering berdiri di beranda belakang rumahnya, pura-pura memeriksa kebun padahal sebenarnya ia sedang memperhatikan menantunya dari jauh. Setiap gerakan Samsul selalu menarik perhatiannya. Cara Samsul membungkuk saat mencabut rumput liar. Cara tubuhnya membungkuk dan bangkit. Cara peluh mengalir dari leher ke dadanya yang bidang. Semuanya seakan membuat darah Bu Lastri berdesir. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran itu dengan melantunkan doa dalam hati. Tapi setiap kali ia melihat kebun itu semakin hidup, rasa bangga bercampur sesuatu yang lebih dalam muncul begitu saja. Pernah sekali ia sengaja turun ke kebun dengan alasan memberi minum, membawa kendi berisi air segar. "Ini, Samsul, minum dulu. Kamu jangan kerja terlalu keras," katanya sambil menyerahkan kendi. Samsul tersenyum lebar, menerima dengan tangan penuh tanah dan keringat. "Terima kasih, Bu. Air dari tangan ibu pasti lebih segar," ucapnya. Kalimat itu sederhana, tapi ketika air menetes dari bibir Samsul ke dadanya, Bu Lastri merasa pipinya semakin panas. Ia buru-buru berbalik sebelum tatapannya terlalu lama jatuh pada tubuh menantunya. Panen pertama akhirnya tiba, sayuran hijau yang ditanam, Samsul tumbuh subur, cabai merah menggantung ranum, dan jagung muda berbaris rapi. Bu Lastri turun langsung ke kebun untuk melihat hasil kerja keras itu. Ya Allah, indah sekali. Desahnya tak sadar, jemarinya menyentuh daun jagung yang masih basah oleh embun pagi. Samsul yang berdiri di dekatnya hanya tersenyum, bangga dengan hasil tangannya. "Semua ini berkat izin ibu," katanya lirih, namun mata mereka sempat bertemu. Tatapan itu hanya sekejap, tapi terasa begitu lama bagi Bu Lastri. Ada kilatan rasa yang tak pernah ia rasakan lagi sejak suaminya meninggal. Hatinya berdebar, seolah-olah ia kembali menjadi seorang gadis yang malu-malu. Di tengah kebun itu, ia mendengar suara anak-anak tetangga yang berlari kecil sambil berteriak, "Wah, kebun Bu Lastri sudah hidup lagi. Lihat, ada banyak cabai." Bu Lastri tersenyum tipis, tapi matanya tetap tak lepas dari sosok Samsul. Dengan penuh semangat, Samsul mengumpulkan hasil panen pertama itu dalam keranjang. Ia memanggulnya dengan mudah, menunjukkan tubuh yang kuat dan tak kenal lelah. Bu Lastri memperhatikan langkahnya. Dadanya naik turun karena kelelahan, tapi senyum puas tak pernah hilang dari wajahnya. "Bu, lihat, ini hasil kebun kita," katanya sambil meletakkan keranjang di depan Bu Lastri. Semua orang di pasar berebut membeli. Rasanya luar biasa, Bu. Kebun ini hidup kembali. Bu Lastri menatap keranjang penuh sayuran segar itu, lalu matanya beralih pada Samsul. Ada rasa bangga, rasa syukur, tapi juga rasa yang tak berani ia sebutkan. Bibirnya sempat bergetar sebelum akhirnya ia berkata dengan nada bergetar, "Terima kasih, Samsul. Kalau bukan karena kamu,
Mungkin kebun ini sudah jadi hutan selamanya. Samsul mendekat sedikit, menundukkan kepala, suaranya rendah dan penuh hormat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Bu. Yang penting, Ibu bahagia. Kata-kata itu kembali membuat Bu Lastri terdiam, menyembunyikan getaran hatinya di balik senyum samar yang sulit ia kendalikan. Bu Lastri duduk di beranda rumahnya sambil memandangi keranjang hasil panen yang dibawa Samsul. Warna hijau segar dari sayuran, merah ranum cabai, dan kuning jagung yang baru dipetik membuat matanya berbinar. Ia menghela napas panjang, teringat masa lalu ketika suaminya masih ada dan kebun itu ramai dengan tawa para pekerja. Kini, semua itu terasa hidup kembali berkat tangan Samsul. Luar biasa. Gumamnya lirih, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Tapi di balik kekaguman itu, ada getaran lain yang sulit ia bendung. Tatapannya seringkali tak hanya berhenti pada hasil panen, melainkan pada tubuh Samsul yang masih dipenuhi keringat. Wajahnya yang teduh saat tersenyum, caranya menunduk sopan, dan suara beratnya yang dalam. Semua itu membuat Bu Lastri merasa ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan terisi. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan menyibukkan diri, merapikan sayuran di keranjang, tapi jantungnya tetap berdebar tak karuan. Apakah ini pantas? Batinnya. Namun, tubuhnya sendiri seakan memberi jawaban lain. Pipinya merona, tangannya gemetar pelan setiap kali mendengar Samsul bicara. Desa mulai ramai membicarakan perubahan kebun Bu Lastri. Anak-anak sering bermain di sekitar pagar, menunjuk-nunjuk sambil berteriak riang. Lihat, kebun Bu Lastri sekarang rapi sekali, banyak sayurnya. Para ibu di pasar juga membicarakan hal yang sama, meski dengan nada berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang menyelipkan cemburu. Ya jelas saja, kebunnya diurus sama menantunya yang masih muda. Kuat pula, bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Gosip itu akhirnya sampai juga ke telinga Bu Lastri. Ia mendengarnya dari salah satu sahabatnya di arisan. Las, orang-orang bilang kamu rajin sekali ke kebun belakangan ini. Katanya bukan cuma panennya yang bikin semangat, tapi juga karena ada Samsul di sana. Ujar sahabatnya sambil tersenyum penuh arti. Bu Lastri terdiam. Wajahnya langsung panas, meski ia berusaha tertawa kecil untuk menutupi rasa malunya. Ah, mereka itu cuma suka bergosip, jawabnya singkat. Tapi saat malam tiba, ketika ia berbaring di ranjang besar sendirian, kata-kata itu kembali terngiang. Ia sadar, ada benarnya juga. Setiap ia ke kebun, bukan hanya hasil tanaman yang membuatnya bahagia, tapi juga sosok Samsul yang bekerja di sana dengan penuh semangat. Di kebun, hubungan antara Bu Lastri dan Samsul semakin dekat. Bukan dengan kata-kata mesra, tapi melalui perhatian-perhatian kecil yang membuat keduanya merasa hangat. Bu Lastri sering datang membawa bekal nasi, sayur, atau sekadar segelas teh manis untuk Samsul. Minum dulu, Samsul. Kamu sudah terlalu lama di bawah panas matahari. Ucapnya suatu siang, menyodorkan gelas yang masih berembun. Samsul menerima dengan tangan kasar penuh tanah, lalu meneguk perlahan. Air teh itu menetes dari sudut bibirnya, mengalir ke dagu, lalu jatuh ke dadanya yang telanjang. Bu Lastri yang melihatnya buru-buru menunduk. Berdeham pelan, tapi dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang menggelitik. Samsul hanya tersenyum polos, tak menyadari gejolak yang sedang terjadi di hati mertuanya. Terima kasih, Habu. Rasanya segar sekali, katanya tulus. Ada jeda sunyi yang panjang setelah itu. Mereka hanya duduk bersebelahan, mendengarkan suara burung dari pepohonan dan gemerisik angin. Sunyi itu, meski sederhana, terasa begitu dalam. Seolah kebun bukan hanya tempat tumbuhnya tanaman, tapi juga tempat tumbuhnya rasa yang tak pernah mereka ucapkan. Bu Lastri mulai sulit menyembunyikan perasaannya sendiri. Setiap kali Samsul tersenyum atau sekadar menyebut namanya, hatinya bergetar. Ia berusaha keras menjaga jarak, tapi langkah kakinya selalu kembali ke kebun. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, ia melihat Samsul sedang memanggul dua keranjang penuh hasil panen. Tubuhnya tegap, napasnya berat,
peluh bercucuran, tapi senyumnya tetap cerah. Bu Lastri berdiri di bawah pohon mangga, memperhatikannya dalam diam. Hatinya terenyuh sekaligus bergejolak. Kenapa aku begini? Dia menantuku sendiri, gumamnya pelan, seakan menegur diri. Namun, semakin ia menegur, semakin rasa itu menolak pergi. Samsul yang menyadari keberadaannya segera mendekat. Bu, ini panen hari ini. Hasilnya lebih banyak dari kemarin. Pasar pasti senang, ujarnya sambil meletakkan keranjang di depannya. Bu Lastri tersenyum samar, menunduk agar tidak terlalu lama menatap wajah Samsul. Kamu memang rajin sekali, Samsul. Kalau kebun ini hidup, itu semua karena kamu, katanya pelan. Samsul hanya mengangguk, matanya teduh, suaranya dalam. Saya hanya ingin membuat ibu senang. Kalimat itu menusuk langsung ke hati Bu Lastri, membuatnya sulit tidur malam itu. Akhirnya, pada suatu malam, Bu Lastri memutuskan berbicara serius dengan Samsul. Mereka duduk di beranda belakang, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan sore. Cahaya lampu temaram membuat suasana terasa intim, meski mereka masih menjaga jarak. Samsul, kata Bu Lastri perlahan, mulai sekarang, kamu boleh kelola kebun ini. Tapi ingat, semua harus jelas. Semua harus seizin saya. Dan kalau ada keuntungan, kita bagi dengan adil. Samsul menunduk hormat, wajahnya berseri-seri. Terima kasih, Bu. Saya janji akan menjaga amanah ini. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Bu Lastri menatapnya lama, terlalu lama, sampai ia sadar dirinya harus segera mengalihkan pandangan. Baiklah, kalau begitu kita mulai dengan aturan yang jelas, ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Bukan hanya rasa lega karena kebun kini punya pengelola, tapi juga rasa hangat yang terus bertumbuh setiap kali ia bersama Samsul. Kebun itu kini bukan hanya sumber rezeki, melainkan juga saksi dari perasaan-perasaan samar yang tumbuh di hati seorang janda kaya raya dan menantunya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Bu Lastri. Ia mulai terbiasa melihat Samsul setiap pagi di kebun, mendengar suaranya memanggil pekerja lain, atau sekadar menyapa dirinya dengan penuh sopan. Namun yang membuat hatinya bergetar bukan hanya karena kebun semakin hidup, melainkan karena perhatiannya pada Samsul semakin tumbuh. Ada saat-saat kecil yang terasa begitu membekas. Ketika Samsul mengelap keringat dengan lengan bajunya, ketika ia tertawa lepas karena gurauan tetangga, bahkan ketika ia hanya duduk termenung di bawah pohon sambil menajamkan cangkulnya. Semua itu tertangkap oleh mata Bu Lastri dan diam-diam menyalakan api kecil di hatinya. Malam hari, saat berbaring di ranjang besar sendirian, bayangan itu kerap datang. Astagfirullah, bisiknya pelan sambil menutup wajah dengan selimut. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin jelas pula bayangan wajah Samsul muncul di kepalanya. Ia sadar dirinya sudah mulai jatuh, meski ia tak berani menyebutnya cinta. Suatu siang yang terik, Bu Lastri datang ke kebun dengan membawa kendi berisi air segar. Langkahnya pelan, tapi matanya sudah mencari-cari sosok Samsul dari kejauhan. Ia menemukannya sedang memangkas ranting di pojok kebun. Keringat mengalir deras di pelipis dan leher Samsul, membuat bajunya melekat pada tubuhnya. Samsul, minum dulu, kamu pasti haus, ucap Bu Lastri sambil menyodorkan kendi. Samsul menerima dengan senyum lebar. Wah, pas sekali Bu, tenggorokan saya kering, jawabnya. Ia menenggak air langsung dari kendi, sebagian menetes dan membasahi dadanya. Bu Lastri tak bisa menahan diri untuk menatap, lalu buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk membersihkan keranjang di tangannya. Pelan-pelan saja, jangan kebanyakan, katanya gugup. Samsul tertawa kecil, he, iya Bu, udara sejuk sekali. Saat itulah Bu Lastri menyadari, perhatiannya bukan lagi sekadar rasa syukur pada menantu yang rajin, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar tanpa ia kehendaki. Perasaan itu semakin nyata ketika suatu sore mereka berdua duduk di tepi kebun, menunggu hujan reda. Angin membawa aroma tanah basah, dan udara terasa sejuk.
Samsul duduk di sebelahnya, cukup dekat sehingga Bu Lastri bisa merasakan hangat tubuhnya. Bu, saya senang bisa membantu kebun ini, kata Samsul lirih, menatap langit mendung. Saya juga merasa tenang bekerja di sini. Rasanya seperti punya tujuan. Bu Lastri menoleh perlahan, matanya menatap garis wajah Samsul yang serius. Ada kilatan bangga sekaligus rasa lain yang sulit dijelaskan. Kamu sudah membuat kebun ini hidup kembali, Samsul. Saya berhutang banyak padamu, jawabnya dengan suara bergetar. Hujan menetes pelan dari daun, jatuh di bahu mereka. Bu Lastri mendekap selendangnya lebih erat, mencoba menutupi rasa bergetar yang kini menyelubungi dirinya. Mereka terdiam cukup lama, hanya ditemani suara rintik hujan. Sunyi itu justru terasa intim, seolah ada percakapan hati yang tidak terucap di antara keduanya. Sejak hari itu, setiap kali mereka bekerja berdua di kebun, ada semacam kedekatan yang tak terucap, namun begitu terasa. Samsul kadang membantu mengikatkan topi caping ke kepala Bu Lastri agar tidak kepanasan. Begini lebih rapi, Bu, ucapnya sambil menepuk pelan bahu mertuanya. Sentuhan ringan itu membuat Bu Lastri merinding, meski ia hanya tersenyum sambil menunduk. Lain kali, ketika Bu Lastri membawa bekal, Samsul dengan santai duduk berdekatan untuk makan bersama di bawah pohon. Mereka berbagi lauk sederhana dari satu wadah, dan di sela-sela tawa ringan, hati Bu Lastri bergetar hebat. Kalau begini, rasanya kebun ini bukan sekadar lahan, tapi rumah kedua, ujar Samsul sambil mengunyah pelan. Bu Lastri menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, rasanya seperti rumah, katanya, meski dalam hati ia ingin menambahkan, dan kamu yang membuat rumah itu terasa hangat. Namun kalimat itu tak pernah terucap, hanya tersimpan rapat di relung hatinya. Pada malam hari, setelah semua pekerja pulang dan kebun kembali hening, Bu Lastri sering berjalan sendirian ke tepi sawah sambil memandang bulan. Cahaya rembulan memantul di air irigasi, membuat suasana terasa syahdu. Di sanalah ia merenung, mencoba jujur pada dirinya sendiri. Aku janda, dia menantuku. Tapi kenapa rasa ini tak bisa kutolak? Bisiknya lirih. Ia tahu batasan itu ada, tapi hatinya justru semakin terpaut setiap kali bersama Samsul. Dalam kesepian malam, ia membayangkan kembali senyum Samsul, suara beratnya, bahkan cara ia menyebut kata ibu dengan penuh hormat. Semua itu menusuk hatinya dengan cara yang manis, sekaligus menyakitkan. Bu Lastri menutup mata, menengadah ke langit, berharap angin malam bisa meredakan gejolak dalam dadanya. Namun justru sebaliknya, semakin ia melawan, semakin besar pula keinginannya untuk dekat. Pada akhirnya ia sadar, kebun ini bukan hanya ladang rezeki, melainkan juga ladang bagi hatinya yang diam-diam tumbuh subur bersama rasa yang tak seharusnya ia pelihara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang bisa merasakan kisah penuh emosi ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap setia bersama kami, karena setiap kisah punya rasa, dan setiap rasa punya makna.